Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah dari pendidikan? Pendidikan merupakan pondasi bagi sebuah bangsa. Di Indonesia, pendidikan telah diatur undang-undang tentang pedoman dalam setiap pendidikan maupun penyelenggaraannya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pedoman pendidikan di Indonesia. Teman-teman, berbicara mengenai pendidikan tidak lepas dari peranan seorang guru. Guru, peserta didik, dan kurikulum merupakan 3 komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Guru berkewajiban untuk mencerdaskan bangsa dengan dibekali keahlian khusus untuk menunjang tugas keprofesiannya dalam mengembangkan pendidikan yang lebih baik sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih maju. Salah satu keberhasilan guru atau calon guru dalam pendidikan dapat dilihat dari melalui pemahamannya terhadap pengertian dan unsur-unsur pendidikan, serta memahami maksud dari pendidikan sebagai sistem. Oleh karena itu, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen Bapak Nurul Asikin SPD MPD, kami akan menjelaskan pengertian dan unsur-unsur pendidikan serta maksud dari pendidikan sebagai sistem. Adapun anggota dari kelompok 2, Adinda Olivia, Elvelita Fani, Jenny Rezeki, Nisa Azhari, dan Novantria Salida. Di sini saya akan membahas tentang apa pengertian pendidikan dan unsur pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Teman-teman semua pasti pada tahu kan? Kita memulai pendidikan itu sejak kita ada hingga saat ini sampai kita kuliah, masih saja kita menempuh pendidikan. Dan pendidikan berasal dari bahasa Yunani yakni pedagogi dan pedagogik. Pedagogi artinya pendidikan, sedangkan pedagogik artinya ilmu pendidikan. Dalam memahami pengertian pendidikan itu sendiri, harus memahami bahwa sejak manusia itu ada, sebenarnya sudah ada pendidikan, tetapi dalam perwujudan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata mendidik, yaitu mengasuh anak, membimbing ke arah yang lebih baik, memajukan mental, keindahan fisik, atau perkembangan moral. Pendidikan seperti sifat yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Nah, di sini ada pendapat-pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dan yang kedua itu menurut Mudia Harjo. Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup, dengan memberikan pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Dan yang ketiga itu, menurut Muhyiddin Syah, pendidikan merupakan sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku. Dan yang keempat, menurut Dictionary of Psychology, pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan seperti di sekolah dan di madrasah, yang digunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Yang kelima, itu menurut Feuerbach, Kawadja, dan Harahap. Pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dari segala perbuatannya.
Hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Novan Tria Salidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pasti teman-teman tahu siapa saya, ya, Novan Tria Salidar. Dan kali ini Novan akan melanjutkan pembahasan sebelumnya oleh rekan kita, yaitu Jenny Rezeki Alumban Gaul, terkait batasan-batasan dalam pendidikan. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, selanjutnya teman-teman, ada batasan pendidikan menurut John Dewey. Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir, daya intelektual maupun daya emosional, atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia kepada sesamanya. Kemudian, menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti dari dalam dirinya teman-teman. Menurut Noto Atmojo, pendidikan adalah semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik kelompok, individu, maupun masyarakat, sehingga mereka akan melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Selanjutnya ada juga Fuad Hasan mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi-potensi yang dibawa sejak mereka lahir, baik potensi jasmani maupun rohani, dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan kebudayaan. Kita lanjut teman-teman. Selanjutnya terakhir, menurut Mudia Harjo, pendidikan merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dengan melalui pengajaran atau latihan kegiatan bimbingan yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hidupnya, yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik supaya memainkan peranan pada berbagai kondisi lingkungan hidup dengan tepat di waktu yang akan datang. Jadi teman-teman, berdasarkan pengertian pendidikan dari ahli-ahli yang sudah Jenny dan Novan sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa pengertian pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia, yaitu peserta didik, melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian ada ungkapan learning by doing, experiencing, and undergoing. Nah, ini ungkapan dari John Dewey bahwa kegiatan pembelajaran dalam pendidikan akan berjalan dengan lancar dan baik apabila peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan pendidik mengetahui peranannya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian ada juga batasan pendidikan berdasarkan fungsinya. Pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. Dua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik dan terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Kemudian pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. 4. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan kognitif, afektif, dan psikomotor. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Novan sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya, Adinda Olivia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, terlebih dan terkurang saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Olivia. Kali ini saya akan bahas tentang unsur-unsur dalam pendidikan. Apa saja unsur-unsur pendidikan tersebut? Adanya peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan,
konteks yang mempengaruhi pendidikan. Baiklah, saya akan membahas unsur-unsur dalam pendidikan secara satu persatu, dimulai dari peserta didik. Peserta didik merupakan subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi untuk mengembangkan diri atau mendidik diri. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik yaitu: 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. 2. Individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Kemudian, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Selanjutnya, ada pendidik. Pendidik merupakan guru. Guru yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya pendidikan dengan saran peserta didik atau siswa. Dalam melaksanakan tugas yang maha berat ini, pendidik harus memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, disingkat iptek, serta kewibawaan. Menurut Kunandar, pada tahun 2008 menyatakan bahwa gurulah yang berada pada garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Kemudian saya akan membahas tentang interaksi edukatif. Apa itu interaksi edukatif? Interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, pendidik harus memiliki pencapaian tujuan pendidikan secara optimal, ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasi isi, metode, serta media pendidikan. Kemudian, saya akan membahas tentang materi pendidikan. Apa itu materi pendidikan? Materi pendidikan telah tertuang dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan, meliputi materi inti atau muatan lokal maupun materi lokal atau muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal merupakan sarana yang misinya untuk mengembangkan potensi daerah termasuk kebudayaan daerah sebagai cerminan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian saya membahas tentang konteks yang mempengaruhi pendidikan. Apa saja konteks tersebut? Adanya alat dan metode. Alat dan metode merupakan jenis alat yang jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan efektivitasnya. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian ada tempat peristiwa bimbingan berlangsung, merupakan membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar, yaitu fisik, sosial, dan budaya, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung di lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang dinamakan Tri Pusat Pendidikan. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya, Adinda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan
saya Nisa Azhari. Di sini saya mencoba untuk melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Adinda, tentang unsur-unsur pendidikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tri pusat pendidikan. Sebelum mengetahui tri pusat pendidikan, sebenarnya tri pusat pendidikan ini merupakan pusat atau suatu konteks utama dalam sebuah pendidikan, yaitu memiliki peran besar dalam menentukan seseorang menjadi terdidik. Jadi di tri pusat pendidikan ini terbagi menjadi 3 konteks, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Di sekolah, ini merupakan suatu bagian dari jalur pendidikan sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai moral, nilai budaya, serta keterampilan. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga itu merupakan tempat pendidik yang sangat bersifat sempurna dan wujudnya itu melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang seutuhnya. Dalam keluarga ini, itu adalah tempat pertama kali ditanamkan dasar pembentukan watak pendidikan nasional. Karena keluarga merupakan salah satu peran yang sangat besar dalam menanamkan prinsip keimanan yang kokoh sebagai dasar bagi anak untuk menjalani aktivitasnya. Kemudian ada sekolah. Nah, di sini selain dari keluarga, pendidikan dimulai dengan sekolah. Dimulai karena kita untuk menuntut ilmu. Di sekolah ini, kita diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Kemudian tujuan nasional pembangunan bidang pendidikan itu merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Kenapa sih harus sekolah? Nah, karena di sini sekolah juga berperan penting dalam membentuk pribadi seseorang dalam suatu pendidikan. Karena salah satunya lagi, sekolah itu merupakan pusat pendidikan, yaitu sekolah mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatannya secara optimal di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi tetap berpijak ciri keindonesiaan. Nah, dengan demikian, pendidikan di sekolah itu menjadi lebih seimbang dan serasi dengan mencakup seluruh aspek pembudayaan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dari peserta didik, misalnya melalui pengajaran yang mendidik. Setelah sekolah, ada lagi konteks yang terakhir, yaitu yang membantu dalam pendidikan suatu anak, yaitu masyarakat. Nah, dia ditinjau dari 3 segi, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidik, baik yang dilembagakan, jalur sekolah dan jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan, jalur luar sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat, tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Manusia bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya untuk meningkatkan diri. Oleh karena itu, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya, tempat dia bekerja, bergaul, dan sebagainya. Maka daripada itu, konteks ketiga tersebut sangat berperan penting dalam membentuk karakter seseorang dalam menuntut pendidikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elvalita Mani. Assalamualaikum. Halo, nama saya Elvalita Fani. Di sini saya akan mencoba melanjutkan materi oleh kawan-kawan sebelumnya, yaitu menjelaskan maksud dari pendidikan sebagai sistem. Nah, apa maksud dari pendidikan sebagai sistem? Nah, pendidikan merupakan suatu sistem sebagai suatu sistem pendidikan
terdiri atas beberapa komponen, diantaranya yaitu tujuan, pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Nah, maksud dari pendidikan sebagai suatu sistem yaitu pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Nah, pendidikan dikatakan sebagai sistem juga memiliki beberapa ciri juga dimiliki oleh suatu sistem. Adapun cirinya itu yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi-fungsi adanya tujuan yang harus dicapai oleh suatu sistem menuntut terlaksananya berbagai fungsi yang diperlukan untuk menunjang usaha mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, komponen-komponen bagian sistem yang melaksanakan usaha mencapai tujuan sistem sebagai disebut komponen. Jadi, sistem ini terdiri dari komponen-komponen dan masing-masing komponen punya fungsi khusus. Misalnya, komponen sistem instruksional meliputi manusia, guru, konselor, administrator, dan lain-lain. Selanjutnya, interaksi atau saling berhubungan. Semua komponen dalam satu sistem saling berhubungan satu dengan yang lain, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Penggabungan yang menimbulkan jalinan perpaduan. Selanjutnya, proses transformasi, yaitu semua sistem punya misi untuk mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan suatu proses yang memproses masukan atau input menjadi hasil, yaitu output. Nah, selanjutnya, umpan balik dan koreksi untuk mengetahui masing-masing fungsi terlaksana dengan baik. Diperlukan fungsi kontrol yang mencakup monitoring dan koreksi atau evaluasi. Nah, hasil monitoring dijadikan pertimbangan untuk suatu perubahan, perbaikan, dan sebagainya. Selanjutnya, daerah, batasan, dan lingkungan. Antara suatu sistem dengan lingkungan sekitar akan terjadi interaksi, namun antara satu sistem dan sistem yang lain mempunyai batasan tertentu. Suatu sistem dapat pula merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan skema. Nah, ada ahli yang mengatakan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu panah 1 itu raw input, masukan atau peserta didik. Yang kedua itu proses transformasi, proses pengubahan. Yang ketiga itu output atau keluar atau lulusan. Yang keempat itu drop out, putus sekolah. Nah, yang kelima itu prasarana, yang keenam sarana, yang ketujuh kurikulum, yang kedelapan tenaga edukatif, dan yang kesembilan itu tenaga administrasi. Nah, jadi yang 10 sampai ke 14 itu keadaan sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politis. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.